Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Vira Firmatilisa, NPM 2101012036. Di sini saya akan memenuhi tugas TIK, yaitu dengan membuat video pembelajaran tentang faktor, definisi, dan juga karakteristik dari kesulitan belajar. Yang pertama yaitu definisi kesulitan belajar. Secara harfiah, kesulitan belajar merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu learning disability, yang berarti ketidakmampuan belajar. Kata disability diterjemahkan yang berarti kesulitan, untuk memberikan kesan optimis bahwa anak sebenarnya masih mampu untuk belajar. Istilah lain learning disabilities adalah learning difficulties dan learning difference. Tersebut memiliki nuansa pengertian yang berbeda. Di satu pihak, penggunaan istilah learning difference lebih berada positif. Namun di pihak lain, istilah learning disabilities lebih menggambarkan kondisi faktualnya. Selanjutnya yaitu faktor penyebab kesulitan belajar. Ada beberapa penyebab kesulitan belajar yang terdapat pada literatur dan hasil riset dari Harwell pada tahun 2001, yaitu yang pertama, faktor keturunan atau bawaan. Yang kedua, gangguan semasa kehamilan, saat melahirkan atau prematur. Yang ketiga yaitu kondisi janin yang tidak menerima cukup oksigen atau nutrisi, dan ibu yang merokok, menggunakan obat-obatan atau drugs, atau meminum alkohol selama masa kehamilan. Yang keempat yaitu trauma pasca kelahiran, seperti demam yang sangat tinggi, trauma kepala atau pernah tenggelam. Yang kelima yaitu infeksi telinga yang berulang pada masa bayi dan balita. Anak dengan kesulitan belajar biasanya mempunyai sistem imun yang lemah. Yang keenam yaitu awal masa kanak-kanak yang sering berhubungan dengan aluminium, arsenik, merkuri atau raksa, dan neurotoksin lainnya. Sementara Kirk dan Gallagher pada tahun 1986 menyebutkan bahwa faktor penyebab kesulitan belajar yaitu ada 4. Yang pertama ada faktor disfungsi otak, di mana kondisi tersebut dinamakan encephalopathy, yaitu kelainan atau penyakit otak. Istilah ini bukan hanya mengacu pada salah satu penyakit, melainkan menggambarkan tentang berbagai disfungsi otak. Cakupan encephalopathy juga sangat luas, dapat berupa kerusakan otak yang bersifat sementara, kambuhan, atau bahkan permanen. Yang kedua yaitu faktor genetik. Faktor genetik merupakan suatu kondisi di mana leluhur atau pendahulu kita atau dalam garis besar hubungan darah yang sama sangat mempengaruhi keadaan generasi penerusnya. Contohnya seperti jenis kelamin, ras, suku bangsa, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan dan malnutrisi. Yang keempat, faktor biokimia, yaitu tentang peranan berbagai molekul dalam reaksi kimia dan proses yang bernuansa dalam makhluk hidup. Yang terakhir yaitu karakteristik kesulitan belajar. Yang pertama ada gangguan internal, yaitu penyebab kesulitan belajar berasal dari faktor internal, yaitu yang berasal dari dalam anak itu sendiri. Anak ini mengalami gangguan pemusatan perhatian sehingga kemampuan perseptualnya terhambat. Yang kedua yaitu kesenjangan antara potensi dan prestasi. Anak berkesulitan belajar memiliki potensi kecerdasan atau intelijensi normal, bahkan beberapa di antaranya di atas rata-rata. Namun demikian, pada kenyataannya mereka memiliki prestasi akademik yang rendah. Yang ketiga yaitu tidak adanya gangguan fisik atau mental. Kondisi kesulitan belajar berbeda dengan kondisi masalah belajar seperti berikut ini. Yang pertama yaitu tunagrahita atau mental retardation. Anak tunagrahita memiliki intelijensi antara 50 sampai 70.
Kondisi tersebut menghambat prestasi akademik dan adaptasi sosialnya yang bersifat menetap. Yang selanjutnya yaitu lamban belajar atau slow learner. Slow learner adalah anak yang memiliki keterbatasan potensi kecerdasan sehingga proses belajarnya sangat lamban. Selanjutnya yaitu belajar, learning problem. Anak dengan problem belajar atau bermasalah dalam belajar biasanya mengalami hambatan belajar karena faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut berupa kondisi lingkungan keluarga, fasilitas belajar di rumah atau di sekolah, dan lain sebagainya. Cukup, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.